yang dijadikan kambing hitam Ridwan Kamil gitu. Ya, percaya atau enggak kalian, ya si Lisa ini suruhan siapa gitu loh. Kan dia si Lisa ini dekat sekali sama oknum Polri, ya oknum Polri. Bahkan bobok bersama gitu loh, ya. Si Lisa ini kan dekat sekali sama yang namanya Polri. Saya punya loh screenshotan dia lagi video call sama oknum Polri, ya. Yang namanya si Lisa ini. Dia suruhan siapa? Ya, untuk babat yang namanya Ridwan Kamil agar Indonesia ini fokus ke Ridwan Kamil tentang isu perselingkuhan gitu kan, karena isu perselingkuhan ini gampang viral kan. Nah, jadi saya menjadi pertanyaan, karena dulu ada oknum polisi dekat sekali sama yang namanya Lisa ini, ya. Di saat-saat yang namanya dulu, kenapa nggak tuntut yang namanya Ridwan Kamil sebelum dia jadi gubernur, ya dah. Nah, itu dia tuh udah kenal dengan Ridwan Kamil sudah sejak lama, ya. Ikut-ikutan, yang gua heran lagi ikut-ikutan mantan istrinya si Natali ini ya, mantan istrinya si Sule ini loh ikut-ikutan itu, ya. Nyeritain apaan sih? Ya, ini bukan cerita loh bro, ya bukan cerita. Jadi amati kasus korupsi kita ini ditimbrungin dengan kasus yang namanya ditunggangin dengan perempuan, kasus perselingkuhan. Ya, Indonesia digegerkan dengan kasus perselingkuhan. Padahal Indonesia ini lagi geger-gegernya marak mau bongkar kasus PLN. Sama yang namanya bongkar yang namanya kasus korupsi Pertamina. Ya, lo harus tahu pakai inilah, pakai otak lah, ya bukan cerita. Kamu harus berpendapat sebagai anak bangsa, kamu harus berpendapat, ya. Di tengah marak-maraknya kasus yang namanya Pertamina, tiba-tiba Ridwan Kamil ditabok dengan kasus yang namanya perselingkuhan. Padahal itu istilahnya perkenalannya udah 5 tahun lalu, bahkan 6 tahun lalu, ya seperti itu. Jadi kalau kamu bilang ini cerita, kamu on bro, on kali kamu, ya. Terus hubungannya dengan korupsi, ada hubungannya dengan korupsi. Ridwan Kamil digeledah kemarin oleh KPK, tersendat kan? Takut kalau Ridwan Kamil itu buka mulut, ya kan? Takut. Harusnya kalian ya dukung. Kenapa Ridwan Kamil periksa? Harus gentle Ridwan Kamil juga. Pejabat mana aja terlibat? Oknum siapa saja yang terlibat di kasus Ridwan Kamil katanya 70 miliar loh, ya kan? Itu salah satunya, ya kan? Kenapa mesti digibas pakai yang namanya perselingkuhan? Ini keren kali, ini yang lebih keren bro menurut saya. Ini antik sekali pemain ini, ya. Pemain ini untuk menjebak orang ini antik sekali. Perempuan itu harus dijadikan yang namanya Nikita Mirzani salah satunya. Dia meras minta 2,5 miliar loh sama Ridwan Kamil. Ya, harus dijadikan seperti Nikita Mirzani. Kenapa pengacara Pak polisi nggak segera menangkap perempuan itu ya? Giliran orang ini. Saya menjadi pertanyaan loh. Perempuan ini, Lisa ini atas suruhan siapa? Dulu dia dekat sekali sama oknum Polri loh. Dekat sekali sama oknum Polri ya yang namanya Lisa ini loh ya. Ngok. Baru tahu kalian ya. Jadi saya harap ya dengan kita ya, dengan fokusnya bahas masalah korupsi, penggeledahan terhadap Ridwan Kamil, ini dikorupsi bagian apa saja ya kan. Biarkan Ridwan Kamil seharusnya buka mulut, melibatkan siapa saja. Ya, kenapa mesti digembel-gembelin pakai yang namanya perempuan? Kemarin sebelum ada penggeledahan yang namanya Ridwan Kamil, udah ada nyerang nggak itu perempuan? Nggak kan? Tuh masuk logika sehat, yang punya akal sehat, mari mikir ya. Mari mikir, kalau kamu ini bilang cerita, itu oonnya akut ya, gobloknya itu akut. Ya, mari loh bangsa Indonesia ya. Ya. Mari bangsa Indonesia. Kemarin sebelum Ridwan Kamil itu diperiksa KPK, nggak ada perempuan ini nyerang dia, nggak ada. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Setelah pemeriksaan yang namanya Ridwan Kamil digeledah-geledah,
ya menemukan sesuatu, kenapa perempuan itu muncul? Ada apa? Udah gitu minta lagi. Kalau ayo udah, kalau mau nggak mau ngakuin, ya nggak mau ngakuin, katanya kita tes DNA. Dalam minggu ini nggak masuk uang 2,5 miliar, awas loh katanya. Ini unsur pengancaman. Nah, kenapa nggak dijadikan dia seperti Nikita Mirzani? Ini udah unsur pengancaman, gitu. Nah, menjadi pertanyaan kalau kamu bilang, ya, Kak, saya ini cerita, ya, kamu itu ya mestinya dicuci dulu otaknya yang bersih, jangan ngarepin ya dana-dana pemerintah, ya gitu loh. Ya, jadi kalau kamu bilang ini cerita, cobalah rubah pola pikirmu. Selama ini sebelum Ridwan Kamil itu ada pemeriksaan dari KPK, nggak muncul itu betina jalang itu, oi. Sendal bakia siapa aja pakai, ya. Kalau mau tuntutlah itu oknum Polri. Salah satunya itu yang lebih awal. Ya, meteng itu dari laki-laki mana? Nggak punya malu itu si Lisa. Udah dukung-dukung lagi mantan istrinya Sule. Nanti kena gibas loh. Ya. Nanti kena gibas loh ya, mantan istri Sule ya, si Natali ya. Jangan macem-macem sama netizen. Ya, netizen ini tajam loh. Ya, kuat loh. Persatuan netizen ini loh. Persatuan netizen ini ya tajam loh ya. Tajam ya. Lebih kosadi dongkrak sama bulu jembutnya aja sampai ketahuan loh. Ya, jangan lupa. Jangan lupa. Kenapa Natali sama Lisa nggak muncul sebelum yang namanya Ridwan Kamil itu ya diperiksa KPK kemarin? Kenapa nggak muncul? Bertanya nggak kalian? Nggak bertanya kan? Ya kan? Ada apa di balik ini? Sedangkan yang namanya Lisa, yang meras yang namanya Ridwan Kamil itu ya minta 2,5. Itu dekat sekali sama oknum Polri loh. Dekat sekali sama oknum Polri. Ini jebakan Batman seperti apa ini? Ya. Nah, kalau nanti ya saya harap ada orang yang berani laporkan yang namanya Lisa ya, terus Natali ya, ini dilaporkan. Nanti kalau udah kejerat hukum dia akan buka mulut suruhan siapa? Ya, suruhan siapa yang namanya Natali sama Lisa ini? Ya. Ketika Ridwan Kamil ada pemeriksaan kemarin ya, menggeledah kemarin, nah muncullah berdua ini, ya dah, muncullah ini betina jalang berdua ini ya. Jadi betina sarap seperti itu ya. Saya bukan dukung Ridwan Kamilnya, tapi kita membutuhkan keadilan ya, membutuhkan keadilan. Ya, jangan menghakimi Ridwan Kamil satu orang saja ya. Perlu dipertanyakan, betina jalang ini suruhan siapa? Di saat-saat yang namanya KPK menggeledah yang namanya Ridwan Kamil, muncul si betina sarap, sendal bakia, siapa aja yang make. Ya kan? Kenapa saya katakan begitu? Karena yang namanya Lisa itu dekat sekali dengan oknum polisi, ya. Dekat sekali dengan oknum polisi. Ya, kenapa? Ada apa? Perperangan antara yang namanya Ridwan Kamil dengan oknum polisi. Mau buka mulut yang namanya, makanya pejabat jadilah jati diri sendiri ya, jangan mau dijebak-jebak orang. Gunakanlah anggaran negara ini dengan pemikiranmu sendiri ya, walaupun itu bertolak belakang dengan pemerintah. Ya, begitu. Ujung-ujungnya Anda itu dijebak sama orang-orang yang dukung di belakangmu itu. Ya, jadi seperti itu, Bro. Jebakan loh sekarang ini, ya. Kalau pejabat yang berselisih paham, ya, bertolak belakang idenya, di satu sisi membersihkan para koruptor, pemerintah di sananya tidak setuju dengan orang tindakan-tindakan pembersihan seperti itu. Ada aja fitnah mereka buat orang yang ngebersihkan itu. Contoh, kita berseberangan ya kemarin ya, Deddy Mulyadi ya membersihkan para oknum-oknum
lahan-lahan yang namanya Jasa Marga punya digunakan usaha orang-orang, ya kan? Itu bertolak belakang sama orang-orang yang yang di pusat, yang di bagian-bagian ininya gitu. Banyak klaim loh ya. Pemerintah pusat, menteri-menterinya, ya, khususnya musuh-musuhnya Deddy Mulyadi ketika kita bongkar masalah kasus yang namanya Vina kemarin, musuh-musuhnya mereka ini udah mulai bertindak bersuara loh, ya, tentang tindakan-tindakan yang namanya Deddy Mulyadi. Nah, kemudian tadi saya ulangi, yang namanya Ridwan Kamil digeledah-geledah, ya. Ridwan Kamil itu kan banyak teman-temannya, sahabat-sahabat dekatnya dengan oknum-oknum polisi itu banyak kan. Kenapa kalau betina-betina sarap itu mau muncul sebelum adanya pemeriksaan terhadap Ridwan Kamil? Ya kan, sebelum pemeriksaan, kenapa nggak muncul? Setelah ada pemeriksaan Ridwan Kamil, geledah-geledah Ridwan Kamil, muncullah betina-betina ini. Ya kan? Ya, diam itu emas, nggak boleh diam, bro. Ya, sesama rakyat Indonesia kita punya Pancasila, nggak boleh diam. Ada nggak di dalam Pancasila kita rakyat Indonesia apabila tidak ada keadilan diam gitu? Nggak ada kan? Ya, kamu goblok sekali kamu kalau komen begitu ya. Disuruh diam itu emas apa? Terus sementara Mas Gibran, Mas Kaisang gitu terlibat dalam kasus Tom Lembong gitu, Mas Kaisang. Lo kita disuruh diam gitu. Goblok kali, siapa namanya? Ya. Namanya aja Gurara. Gurara dengerin ya. Dalam Pancasila kita butuh sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus adil. Siapapun, pemerintah yang bagaimanapun kalau ada tindakan salah, ya kita bela. Itu membutuhkan keadilan. Nggak ada orang yang menuntut keadilan seluruh rakyat Indonesia ini, ya. Kalau ada salah satu yang tidak adil, kita disuruh diam. Nggak ada di dalam Pancasila. Nggak ada, nggak tertera di situ, ya. Harus punya kemanusiaan, kita harus manusiawi. Siapapun di rakyat Indonesia kita ini tertindas, ya, tidak menerima keadilan, keadilannya itu tidak merata, tidak sesuai dengan hukum, ya harus bicara. Nggak ada undang-undang kita, terus Pancasila kita di dalam itu, ya. Kita merakyat loh, kita merakyat. Nggak ada di dalam Pancasila kita itu apabila ada ya ketidakadilan, diam. Ya nggak ada, karena diam itu emas. Nggak ada, goblok sekali itu loh. Ya goblok kali itu orang. Ya harus cerewet. Ya di dalam Pancasila kita bahkan Sumpah Pemuda rakyat Indonesia ini, ya, kami bangsa Indonesia ya bersatu menjunjung tinggi tanah airku, tanah air Indonesia, ya kan? Seperti itu, bro. Itu salah satu isi Sumpah Pemuda, ya kan? Itu salah satu, ya, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya itu salah satunya. Terus pemuda-pemuda sekarang apaan? Pemuda itu sekarang. Hah? Ayo Gurara ada nggak di dalam Pancasila apabila rakyat Indonesia tidak mendapatkan keadilan yang semestinya, Indonesia harus diam karena diam itu emas? Ada nggak? Nggak ada kan? Nah, yang ada, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus adil. Kalau tidak adil, rakyat Indonesia Sumpah Pemudanya mana? Ya kan? Sumpah Pemudanya, isi Tritura, isi Trikora harus dibaca. Turunkan harga. Mana orang yang katanya kemarin ibu-ibu minta harga ikan, harga sembako turun, ya kan? Mana? Bunyi. Kita punya tuntutan Komando Rakyat, tuntut 3 tuntutan rakyat, ya, Tritura, ya, Trikora. Kita punya itu semua. Kenapa kita nggak digunakan hak kita? Ya kan? Kenapa kita nggak iniin hak kita? Ya ada semua loh. Salah satunya tuntutan rakyat, ya, turunkan harga. Ya dah? Ada nggak? Sekolah makanya.
Ya, kalau nggak sekolah kagak ngerti, makanya asal ngomen doang. Ya, lu giliran disabet sama gua lu panas. Ya toh? Ya toh? Ya, salah satunya ya hak-hak rakyat itu ada tritura, turunkan harga. Salah satu, 3 tuntutan rakyat. Ya, itu salah satunya. Nah, ada pula kita Trikora. Ya, 3 tuntutan komando rakyat ada. Ya, bagaimana komando rakyat kita, oi? Bunyilah, woi. Ya, ya. Lebaran sepi bun, banyak orang yang gagal lebaran gara-gara apa? PHK ya. Kampanye kemarin rame kan ngalahin lebaran kan. Jangan tersinggung sambil seruput kopinya bro ya. Kopi asli ini produksi Widya ini ya. Ya. Kamu bisa dirukia kak, siapa namanya? Zulan Gabut. Mestinya otak kamu itu dirukia bro. Kenapa? Bener kata saya, lebaran sepi, lebih rame kemarin ya serangan bansos jelang pilkada sama yang namanya jelang pemilu, lebih rame kan? Ketimbang lebaran kan? Salah, lo yang harus dirukia. Ya dah? Lo ya gabut ya, lo yang harus dirukia mestinya. Rakyat mengeluhkan kenapa banyak PHK, kenapa gua bahas masalah lebih rame yang namanya jelang kampanye, bagi-bagi uang, bagi-bagi bansos ya, ketimbang lebaran. Karena apa? Pengusaha apa karyawan-karyawan banyak di PHK. Bagaimana mau rame?